Bapak-bapak semua, kami di sini tidak anarkis. Bapak-bapak semua bisa lihat di sini ada teman-teman kita. Di sana ada teman-teman kita yang main poker. Kita ini ada anak kecil yang dipaksakan dewasa oleh negara, bapak-bapak. Kita bisa lihat bahwasanya kita cuma menuntut agar pendidikan kita dikembalikan secara normal. Kita hanya butuh yang namanya pendidikan secara netral. Dan juga kita di sini sebagai penerus bangsa, kita hanya ingin kita sebagai penerus bangsa, kita mencetak bangsa-bangsa yang unggul. Karena di sini ada sikap kita sebagai bentuk cinta negara kita terhadap Indonesia, bapak-bapak semua. Tolong jangan halangi aksi kami dan tolong jangan batasi kami. Kami membawa semuanya untuk perubahan negara ke depannya. Dan kami di sini semua adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap negara kita ini. Dan semua juga tahu bahwasanya rezim Prabowo Gibran adalah bentuk kegagalan dari sebuah pemimpin dan juga wakil pemimpin. Dan kita lihat juga di sini teman-teman kita semua, kita tidak mundur. Kita hanya tahu bahwasanya kalau kita melawan, maka kalian pun akan melawan. Kami tidak ingin mati karena kami adalah sosok asli dari seorang perjuangan. Teman-teman semua perlu diketahui juga bahwasanya kita di sini menghadapi sebuah tantangan yang baru, yaitu kita menjadi nomor 1 negara dengan anggaran pendidikan terendah tapi target tertinggi di dunia. Dan teman-teman semua perlu tahu bahwasanya di sini kami menyampaikan sebuah poin-poin yang dimana itu adalah bentuk evaluasi dari kami untuk kalian para pemerintah. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat yang melawan. Merdeka, merdeka. Terima kasih. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Izin memperkenalkan diri, saya dari Pandawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kepada bapak-bapak polisi dan rekan-rekan polisi sekalian, tujuan kami datang ke sini hanya untuk ke Patung Kuda untuk berorasi, berdiskusi. Tapi kenapa kita dihadang? Kenapa kita berdiskusi, kita dihadang, dibatasi? Kita hanya ingin berdiskusi terkait pendidikan kita. Rekan-rekan sekalian, para bapak, ibu, dan teman-teman seperjuangan, saya ingin bertanya satu saja betul. Lebih penting MBG apa pendidikan? MBG apa pendidikan? Bukannya sudah jelas bapak-bapak, lebih penting pendidikan daripada MBG. Terus habis itu yang ingin saya bahas adalah pendidikan kita yang nomor 1 tadi yang sudah dijelaskan kepada teman saya Nasmi, yaitu pendidikan kita nomor 1 paling rendah anggarannya tetapi paling 1 ekspektasinya paling tinggi. Terus saya juga membahas terkait pembelian kipas angin seharga 1 triliun rupiah. Saya tanya, apakah ada kipas angin semahal itu? Apakah ada? Kipas angin anggaran 1 triliun. Kenapa tidak beli AC saja bapak-bapak sekalian? Kenapa harus kipas angin? Kalian pikir kita rakyat ini bodoh? Kipas angin paling murah itu hanya 200.000, kenapa bisa di markup sampai 1 triliun? Kita tidak bodoh. Sebelum Pilpres berlangsung, Bapak Prabowo bilang MBG diberlakukan agar masyarakat, anak-anak tidak kelaparan pada saat malam. Saya mau tanya, MBG dibagikan saat siang atau malam? Siang atau malam? Ketika MBG dibagikan saat siang, apakah malam nanti anak-anak tidak kelaparan, bapak-bapak? Saya bertanya lagi, lebih penting dana anggaran MBG atau kenaikan gaji buat para orang tua masyarakat itu sendiri? Lebih penting MBG atau kenaikan gaji? Kiranya bapak-bapak polisi ini paham. Meskipun saya tahu mungkin bapak-bapak ini juga ingin berorasi, ingin membela masyarakat, tapi terhalang oleh seragam, saya maklumi. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat sore. Hidup! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup perjuangan! Masih tidak percaya? Tumbangkan rezim kapitalis Prabowo Gibran. Turunkan harga, bubarkan pesta pora militerisme gaya oligarki.
kita saksikan betapa tingginya harga-harga kebutuhan pokok sebagaimana tadi disampaikan oleh Kadina dari Indonesia di Indonesia. Harga beras, harga telur, dan lain-lain. Dan memang para ibu berhadapan langsung hari demi hari untuk belajar matematika, akuntansi yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Bagaimana mereka mengatasi kebutuhan keluarganya, berapa banyak yang berhemat untuk itu. Dan lucunya pemerintah mengumumkan bahwa ada kenaikan ekonomi sebesar 5,16%. Jika betul ada kenaikan tersebut, ada pencapaian tersebut, kenapa kita semakin menderita? Apakah kita rasakan kenaikan itu di dalam keseharian kita? Berapa banyak dari kita harus bekerja lebih dari satu pekerjaan? Kita sampai tidak tahu apa yang namanya hari libur. Libur adalah mitos ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bung Bobil. Maka semakin tidak masuk akal jika serius mengatakan bahwa ini adalah republik oligarki. Tampaknya republik oligarki seakan sedang memaksa rakyat untuk perlahan-lahan menciptakan chaos dan juga anarki. Dan di mana-mana banyak rakyat di wilayah-wilayah tertentu yang terutama terjauh dari Indonesia ini, mereka tergerus oleh tambang. Dan kawan-kawan kita menyerukan bahwa tambang harus tumbang, tambang harus tumbang. Tidak boleh ada lagi tanah-tanah rakyat yang mana diambil alih oleh negara. Dan dengan entengnya mereka, para penjaga atau anjing-anjing kekuasaan, para aparat TNI dikerahkan di sana. Dengan santai mereka keluarkan bendungan mereka. Dengan santainya senapan mereka kokang. Banyak informasi yang tidak sampai di media-media mainstream. Korban-korban berjatuhan. Belum lagi masalah BBM, ada krisis BBM di sini. Di banyak daerah sudah banyak antrian sampai lebih dari 2 km. Dan lebih menyedihkan ketika saya baca apa yang terjadi di Banyuasin. Seorang sopir truk dia tewas kelelahan menanti antrian BBM di sana. Benar-benar banyak cacat administrasi, cacat mekanisme yang terjadi di bawah pemerintahan yang tidak mumpuni. Apa yang bisa kita harapkan bagi mereka yang punya obsesi untuk memimpin tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengelola? Dan saya menolak untuk mengatakan mereka adalah pemerintah. Tidak berhak mereka memerintah kita. Mereka semestinya adalah pengelola negara, mengelola semua kekayaan aset-aset kita yang kita punya, bukan justru merampoknya. Kita dirampok habis-habisan. Karena itu kami dari Resisten, organisasi kaum muda sosialis, memiliki 7 tuntutan dengan seruan turunkan harga, bubarkan pesta paramiliterisme gaya oligarki. Dan di antara tuntutan itu akan saya bacakan di sini. Yang pertama, turunkan harga sekarang. Hentikan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar yang mencekik rakyat, karena itu semua memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, naikkan upah, naikkan subsidi untuk rakyat. Jangan hanya memberikan uang terus pada para elit yang sudah kaya. Kita yang membutuhkan subsidi itu, kita yang membutuhkan upah yang layak. Bahkan untuk mencapai UMR saja kita tidak dapat. Yang ketiga, hentikan makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih rezim Prabowo Gibran. Alihkan seluruh anggarannya untuk layanan publik di bawah kontrol rakyat. Kontrol kita sebagai kolektif. Harus rakyat sendiri yang mengelola apa yang kita mestinya nikmati. Lalu hapus utang luar negeri. Harus berapa lama lagi setiap kepala yang lahir di Indonesia menanggung hutang begitu banyaknya? Cukup sudah sejak zaman Orde Baru hingga sekarang. Setiap bayi terlahir semakin besar hutang yang kita harus tanggung. Ini rasanya adalah penghisapan besar oleh para kreditur dan lembaga keuangan internasional. Ini adalah kapitalis finansial. Yang kelima,
Kita memiliki 4 tuntutan anti militerisme. Kita lihat sekarang militer ada di mana-mana. Bahkan konsen dari anak-anak kita, mereka dilatih untuk memukul kita. Diciptakannya konflik horizontal. Satu orang dari satu kampung masuk dilatih di komite cadangan, lalu kembali ke kampung untuk memukuli saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Salah satunya adalah bubarkan komando teritorial. Ini tuntutan sudah berpuluh tahun, 27 tahun lebih. Sita aset bisnis militer, stop berbisnis aparat-aparat ini. Bahkan gak cuma militer, para aparat kepolisian dengan yayasan-yayasannya dan segala macam, mereka turut meropak kita bersama-sama. Selain itu, tangkap, adili dan penjarakan jenderal